para utusan ini yang mengutus itu Allah. Tidak mungkin yang lain. Nah, masalah Bu Uti Watimena barusan mengatakan, lalu gimana dengan ayat bahwa Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada umat terdahulu? Itu kan Anda sedang bertanya kepada ayat-ayat Al-Quran kan ya? Ada ayat menerasikan bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada umat terdahulu. Ingat ya Bu Uti, narasi itu dalam ilmu bahasa Arab adalah narasi atau kita istilahkan istifham ingkari. Istifham ingkari itu begini Bu Uti, kalau kamu tidak percaya kalau setelah makan itu kenyang, makan saja. Itu maksudnya Bu Uti. Kalau kamu tidak percaya kalau setelah minum itu tidak haus, kamu minum. Nah, fakta kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir Ad-Dimashqi mengenai ayat tersebut. Apakah Rasulullah pernah bertanya kepada orang-orang terdahulu Bu Uti? Tidak pernah Bu Uti. Gitu loh. Bahkan dikuatkan dengan hadis yang menafsiri ayat tersebut. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan hadis dari Rasulullah, Rasulullah itu tidak pernah bertanya kepada umat terdahulu baik Yahudi ataupun Nasrani. Kenapa? Rasulullah yakin yang diceritakan oleh Allah itu sudah benar. Dan buktinya benar apa tidak? Benar Bu Uti. Ketika Rasulullah mengatakan, ketika Allah mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam, telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam. Benar gak? Terjadi gak sekarang? Terjadi Bu Uti. Makanya Rasulullah mengatakan la tatruni kama atortan nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian terlalu mengagungkan aku wahai orang Islam sebagaimana orang Nasrani mengagungkan putra Maryam. Mereka sampai menuhankan. Seperti itu. Makanya kita memuliakan Rasulullah tidak sampai menuhankan. Di dalam sholawat burdah dikatakan, lupa saya itu, bahwa Rasulullah ini bukan itu Pak Amir, bukan itu gitu. Jadi di dalam sholawat burdah dikatakan bahwa Rasulullah memiliki banyak-banyak kelebihan tapi tidak pernah dituhankan. Karena di dalam surah Al-A'raf 188 dikatakan kulla amlikul nafsi naf'an wala dharran. Katakan wahai Muhammad bahwa kamu tidak bisa memberi manfaat dan memberi bahaya, semuanya datang dari Allah. Sekian. Silakan Bu Uti. Ya, bentar nih saya bacakan ya. Pertanyaan saya. Ya kan? Ustaz Alif sambil lalu ya, penutupan ya, biar gak lama-lama. Ya. Kasih kasih 6 menit gitu Ustaz. Ya, 6 menit sama penutupan. Ya, Bu Uti 6 menit ya. Dan mereka berkata, Bu Uti denger dulu, nanti jangan disangkal di akhir. Orang-orang terdahulu. Bu Uti. Dengar dulu. Ini iya, ini mau dikasih waktu 6 menit sekaligus closing. Habis itu kita tema baru. Ya. Oke, Ya, 6 menit. closing ya. Nah, di dalam Furqan udah belum? Ya. Di dalam Furqan nomor 5. Dan mereka berkata, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Ya, tadi kan sudah bilang, yang mengklaim kan Allah sendiri. Bahkan dia mengatakan, ya, ingatlah, banyak sekali ya. Dan ingatlah, gitu kan. Ya, dan ingatlah. Nah, kalau yang namanya suruh mengingat itu kan artinya dia sedang menceritakan peristiwa yang sudah lalu. Lalu peristiwa yang sudah lalu itu di mana? Ya kan? Peristiwa yang sudah lalu disinyalir oleh Allah, katanya kan
itu ada di dalam Taurat, Injil, dan Zabur. Ya, bukan saya. Al-Quran sendiri yang ini. Ya, lalu Anda mengatakan apabila Muhammad berada dalam keraguan-raguan, tanyakanlah. Lalu katanya Nabi Muhammad tidak pernah bertanya, tetapi saya baca di hadis dia menyuruh orang untuk anak buahnya untuk belajar bahasa Ibrani katanya. Untuk apa dia suruh belajar bahasa Ibrani? Untuk apa coba? Iya kan? Ya, nih mana ya dikatakan ya bahwa Allah mengklaim kamilah yang melakukannya. Nih, jelas dia mengklaim bahwa dia ada di dalam kitab terdahulu. Allah sendiri yang mengklaim, tetapi ketika di balad 4 itu ya, dia bahkan mengatakan bahwa dialah yang telah mengutus rasul-rasul sebelumnya, ya, sebelum kamu, ya kan? Kalau dia juga mengatakan bahwa dia telah mengutus rasul-rasul sebelumnya, ya, jadi Rasul Musa itu katanya kan, Musa yang dikatakan Rasul itu ya adalah di kitab terdahulu kan. Ya, jadi banyak ya Allah mengatakan ya, dan ingatlah kisah Musa, dan ingatlah kisah Daud, dan ingatlah artinya peristiwa itu pernah ada. Tetapi ketika peristiwa yang dia gambarkan itu tidak seperti yang tertulis di dalam sejarah yang merupakan kebenaran yang sudah mendapatkan hak paten ya, sejarah bangsa Yahudi yang tidak pernah ada gugatan bahwa sejarah itu salah dan itu adalah kebenaran yang meneguhkan hati ya. Ketika dikomparasi tidak sama ceritanya. Jadi kalau saya mau bilang ya, kalau saya boleh mengatakan kan ini hanyalah mengklaim. Mengklaim itu artinya apa sih? Cuma ngaku, ya kan? Ketika dia ngaku, ya ternyata dia nggak tahu apa yang dia akui gitu loh, ya kan? Kamu nggak bisa tunjukkan ke saya tadi, ya mana? Kalau ini bukan cuma mengaku, mana ceritanya, mana literatur lain bahwa Isa itu pernah ada gitu. Itu gampang sekali menjawabnya, ya kan? Gampang banget kalau memang ada. Tapi kalau nggak ada, ya Anda harus menerima fakta bahwa Isa bukanlah Yesus. Kalau Anda harus ya, kalau Anda tetap mempertahankan bahwa ini adalah wahyu Tuhan, ya akhirnya Anda harus menyangkal bahwa Isa bukanlah Yesus. Karena Yesus di tempat kami bukan sama dengan Isa, karena akta kelahirannya aja udah beda gitu kan. Nih di dalam Al-Anbiya 79, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukuman yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmat dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Ya, di Al-Anbiya 86, 87, 88, 89, 90, 91, Allah mengaku dialah yang melakukannya. Kisah-kisah terdahulu itu. Ya, nah ini jadi jangan salahkan saya, orang Allah yang ini kok Allah yang mengklaim. Ya, dia ada di kitab-kitab terdahulu. Ya, tetapi ketika dibuka kitab terdahulu nyata betul bahwa tidak benar. Ya, hanya mengaku. Ya, nah, itu saja sih yang saya ini ya. Yang saya itu maaf kata ya teman-teman, kita hanya berdiskusi ya, jangan ada salah kata, jangan ada marah-marah ya. Hanya berdiskusi ya, itu saja. Saya sudah selesai Pak, terima kasih. Oke. Salah kata banyak, yang penting jangan ada marah. Iya siap. Iya jangan marah maksudnya ya. Iya. Oke. Ya. Saya 6 menit Ustaz ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah ketika mengklaim itu Tante Uti Watimena tidak percaya. Ketika Allah mengklaim, Ibu Uti Watimena tidak mempercayai apa yang diklaim oleh Allah, bahwa Allah telah menurunkan Injil, Taurat, Zabur, Al-Furqan kepada Rasulullah SAW. Tetapi
Ketika Yohanes mengatakan Yesus itu firman jadi manusia, Ibu Uti percaya gitu loh. Padahal kalau kita bandingkan kelas Allah dengan Yohanes, ya gak ada apa-apanya gitu. Sekarang kita buktikan Uti, Yohanes itu anaknya siapa? Kredibilitasnya bagaimana? Kakeknya namanya siapa? Dari darah mana? Jangankan Yohanes, kita ambil Paulus lah yang lebih hebat ya. Paulus itu siapa? Anaknya siapa? Kan tidak ketemu kredibilitasnya. Kok malah dibandingkan sama Allah? Ketika Allah mengklaim tidak dipercaya, ternyata Yohanes mengklaim firman jadi manusia, Ibu Tiwati percaya. Dan ini tidak pernah dinarasikan oleh Paulus, Yohanes, sama Markus, Matius, Lukas, tidak pernah. Di perjanjian lama tidak pernah. Ketika di dalam Kejadian Tuhan turun bertemu dengan Musa, Tuhan bertemu dengan Abraham, tidak ada yang mengklaim firman jadi manusia, tidak ada. Dari lisan para nabi terdahulu, tidak ada. Sekarang kalau kita bandingkan Bible dengan hadis sahih contohnya, kita bandingkan ya, Bible yang Anda imani, ini hadis sahih ya, hadis sahih. Syarat hadis itu dikatakan sahih, tidak usah jauh-jauh ke Al-Quran. Syarat hadis dikatakan sahih, ada 5 syaratnya. Yang pertama, ittisalus sanad. Ai isnadi dzalikal matan bi ay yakuna qad rawahu kullu rajulin min rijalihi an syaihihi min awali sanad ila akhirih. Sanadnya harus sambung. Yohanes ini dapat pengajaran dari siapa? Contohnya dari Yesus langsung. Mana buktinya? Harus sambung. Ada nggak syarat seperti ini dalam Bible? Tidak ada. Yang kedua adalah rawi, rawinya harus adil. Maksudnya adil, malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Orang yang meriwayatkan suatu pengajaran itu, suatu ajaran, dia memiliki kredibilitas yang jelas dan dia menjaga ketakwaan dan muru'ahnya. Ada enggak syarat Bible penulisnya harus seperti ini? Tidak ada. Yang ketiga, tamamu dhabtir rawi. Wal muradu bitamami dhabti kamaluhu wa kaunuhu fil martabatil ulya. Kecerdasannya di atas rata-rata. Cekatan. Ada enggak dalam Bible penulisnya harus punya syarat seperti ini? Tidak ada. Yang keempat, khuluwuhu minasyudud ay la yukhalifu dzalika thiqa ila man huwa arjahu minhu minar ruwat. Pendapat orang yang menjadi pengabar pengajaran atau pengabar Injil kalau di Anda tidak boleh bertentangan dengan orang yang kredibilitasnya lebih mulia daripada dia. Paulus seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Yesus. Yohanes seharusnya harus mengikuti instruksi dari Yesus. Apakah ada syarat seperti ini di dalam Bible? Tidak ada. Yang kelima, yang terakhir, khuluwuhu minal illah ay la takunu fihi illatun wal illatu wasfun khafiyyun yaqdahu fil qabul. Tidak ada kecacatan dalam suatu riwayat itu. Kok gini Uti? Janganlah, santailah. 2 menit. Iya. Apakah ada syarat yang seperti ini? Tidak boleh ada sifat yang dapat menolak hadis itu dari kata-kata kriteria sahih. Tidak ada. Padahal dari 5 syarat hadis sahih ini, 1 saja tumbang, 1 saja tidak terpenuhi, maka hadis itu langsung diklaim dhaif. Berarti hadis dhaif lebih mulia daripada Bible. Karena hadis dhaif hanya cacat di 1 dari 5 ini. Kalau semuanya cacat, semuanya tidak ada, itu namanya hadis maudhu, hadis palsu, gitu loh. Ini kita belum lari kepada Al-Quran. Kalau kita ingin mengetahui kredibilitas bagaimana sesuatu kitab bisa dikatakan suci, suatu hadis bisa dikatakan benar datang dari Rasulullah, itu harus mengikuti 5 kriteria tersebut. 1 saja tumbang dari 5 kriteria ini, maka hadis itu dikatakan hadis dhaif. Tapi kalau kelima-limanya tumbang, tidak ada, maka hadis itu dikatakan maudhu atau hadis palsu. Kalau kita mau membandingkan Bu Uti, gitu loh. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut juga Bang Bos. Bang. Tadi Bu Uti menyisakan 1 menit, Ustaz Wafid juga menyisakan 1 menit. Demi keadilannya itu. Siap. Besok saya masuk lagi ya, Pak Amir. Sudah malam, selamat malam ya.
Ya, Buti. Oke. Terus oleh-olehnya apa jadi pulang Buti? Ya, udah kabur. Tadi ada Francis itu, Bang. Francis mau naik, Francis. Iya, padahal tadi pengen ini juga sama Bu Uti, karena saya dari tadi lumayan terhibur lah dengan apa yang disampaikan Bu Uti ya. Artinya saya melihat kalau semangatnya Bu Uti ya bagus ya, semangatnya gitu. Dan ya, semangatnya bagus dia. Ya, semangatnya bagus, cuman isinya itu ya saya jadi tertawa-tertawa begitu, tertawa dengan standar pemikiran yang digunakan oleh Bu Uti dalam dialog tadi gitu. Makanya jadi contoh kayak tadi ke Ustadz Wafi ya, nanya, oh ada tidak literatur lain yang mengisahkan tentang Isa gitu ya, sehingga kalau tidak ada berarti Al-Quran itu tidak ada tidak tertopang. Assalamualaikum. Gitu ya. Waalaikumsalam. Tidak tertopang begitu. Padahal Al-Quran itu nggak perlu ada literasi lain, ya tetap Al-Quran kok, itu wahyu. Gitu loh. Kok wahyu dari Allah itu ditopang dengan literasi tulisan manusia? Udah nggak nyambung. Gitu loh. Artinya tanpa karya manusia ya wahyu Allah itu ya tetap wahyu. Gitu. Nah kemudian kalau tujuan Bu Uti, langit dan bumi, Bang. Iya, nah kalau tujuan Bu Uti menguji apakah wahyu Allah itu benar apa tidak, ya ndak bisa dari luar. Kalau kita mau menguji satu dalil gitu, tentu kita harus masuk dulu ke dalam dalil itu. Makanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makanya di dalam memahami Al-Quran itu ada tafsir ya. Di situ menceritakan tentang bagaimana ayat itu turun, apa tujuan ayat itu turun, lafaznya seperti apa, hukumnya seperti apa gitu. Jadi nggak bisa langsung menyandarkan wahyu itu harus ada literasinya dari tulisan manusia begitu. Nah kemudian yang ini lagi Bu Uti itu dia mendalilkan bahwasanya surat ini, surat itu, surat ini begitu ya. Dia katakan itu dari Allah gitu. Kemudian menyimpulkan bahwasanya kitab-kitab yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah Injil begitu. Seolah-olah Injil itu adalah kitab yang dimaksud atau yang dipercaya atau yang diimani oleh Bu Uti. Lah belum tentu. Iya. Makanya kita harus cari tahu dulu yang dimaksud kitab sebelumnya yang dalam Al-Quran itu apa sih, gitu loh. Justru kalau itu pertanyaan Bu Uti, kalau kita urutkan, justru karena ada penyimpangan dari kitab-kitab sebelumnya, makanya diturunkan kitab berikutnya gitu loh. Contoh, ada penyimpangan di hukum Taurat atau di kitab Taurat, diturunkanlah Injil. Ada penyimpangan dari Injil, diturunkanlah Al-Quran. Kalau tidak ada penyimpangan, maka tidak akan ada 4 kitab ini tadi. Tapi karena ada penyimpangan, diturunkan. Artinya apa? Ternyata turunnya Al-Quran itu sama seperti turunnya Injil. Sama seperti turunnya Taurat. Tujuannya untuk apa? Untuk menggenapi. Nah, Al-Quran diturunkan untuk menggenapi kitab-kitab sebelumnya. Artinya tidak bisa hanya berpatokan kepada Al-Quran kalau tidak mengimani kitab sebelumnya. Karena Al-Quran itu menyempurnakan.
Betul. Maka yang sudah ada harus kita imani juga, harus kita pahami. Kemudian yang kita pahami ini disempurnakanlah oleh Al-Quran. Sehingga klop dia, gitu loh. Penuh dia. Gitu, Bu Uti. Izin Bang Bob. Pandangnya siap. Iwan fisabilillah semua, izin Pak Amir ya, host. Mumpung masih banyak yang nonton nih. Insya Allah berkat Bang Kores tadi, berkat Bang Triun Slayer menjelaskan tentang keislaman. Insya Allah besok malam doain aja ya. Kita insya Allah aja, kita optimis aja. Insya Allah besok malam ada yang mau syahadat lagi. Kita doain aja. Alhamdulillah. Ngarang. Berkat Bang Kores. Enggak aku gitu, woi. Itu Allah itu. Kita doain Bang Kores sehat selalu, banyak rezekinya, tetap berlimpah ilmunya, keren pokoknya Bang Kores. Semoga Bang Kores dapat bini baru lagi. Siapa? Nah itu amin. Oh amin. Kalau itu amin, Mbak Ustadz Wapi, parah juga ini. Siapa yang mau malah? Sekur tadi di Ada. Kita doain ya, Iwan fisabilillah semuanya. Semoga aja ada ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insya Allah nanti Bang Bob akan menyusul syahadat. Amin. Akan dibimbing oleh Ustadz Abdul Somad. Buya Yahya. Oh Buya Yahya. Amin. 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 Saya lanjutin dulu ya, yang tadi ya tentang itu ya, tentang syahadat. Oma Uti ya, saya lanjutin. Oma Uti, saya pikir tentang syahadat nih. Itu. Jadi pemahaman seperti tadi itu sebenarnya sangat menggelikan. Harus ada literasi lain tentang Isa, baru klaim Allah itu benar begitu. Lah, kok kita lebih kepada menitik beratkan kepada karya manusia daripada wahyu Allah? Keliru dong. Itu kan logika kebalik gitu. Itu logika Bani Israel. Itu cara berpikir Bani Israel itu yang seperti itu. Sehingga apa? Kalau kita menyandarkan seperti itu, maka tidak akan ada satu kitab pun yang diterima oleh manusia sebagai kitab suci. Gitu loh. Bicara tentang itu, maka mari kita coba lagi tanya ya kepada Bu Uti. Harusnya tadi saya mau tanya, ada enggak literasi selain di Perjanjian Lama yang menceritakan kisah Musa atau kisah Abraham, karya tulisan yang selain yang ada di Perjanjian Lama itu? Nggak ada. Kebetulan saja di Perjanjian Baru ada 4 kitab dengan penulis yang berbeda menceritakan sosok yang sama. Tapi di Perjanjian Lama nggak bisa digunakan standar berpikir begitu. Gitu loh. Jadi itu yang bagi saya dari tadi itu menggelikan itu. Kalau memahaminya seperti itu, maka ya wajar saja Bu Uti konsep pemahamannya itu bahwa Yohanes menyaksikan, melihat, mengetahui firman itu menjadi manusia. Loh, kalau Yohanes mengetahui itu berarti pada saat proses firman menjadi manusia itu dia menyaksikan dong. Dia ada dong. Berarti udah lebih hebat lagi nih Yohanes nih daripada yang Yesusnya. Iya. Yesusnya aja nggak tahu dia firman menjadi manusia. Nggak tahu. Yesus nggak pernah ngomong. Betul. Gitu loh. Gitu. Kan nggak, berarti Yohanes. Jadi kalau kita perdalam lagi, saya sudah pernah bertanya itu di kemarin ya kepada Pak Dokter. Kira-kira Yohanes menemukan data-data hasil penyelidikan, cerita, kisah yang dia tulis itu siapa orangnya? Gitu ya. Nggak akan ada ketemu. Cukup hanya seperti dibilang Bu Uti tadi, kebenaran itu sudah disahkan. Wah ya,
Itu apa tadi bahasanya itu? Seolah-olah kebenaran itu harus ada pengesahannya gitu. Waduh, udah kayak izin ini tuh, kayak isbat nikah itu harus ada pengesahan. Iya. Kebenaran itu nggak perlu pakai pengesahan, Bu Uti. Gitu loh. Tetapi sesuatu peristiwa, satu keadaan bisa dianggap benar dengan kesepakatan, dengan pengesahan. Itu. Tetapi kebenaran yang hakiki tidak butuh pengakuan, tidak butuh kesaksian, tidak butuh dukungan atau literasi, tidak. Gitu loh. Saya mau contohkan. Warna putih itu dia akan tetap putih walaupun ada warna merah di sampingnya. Warna putih itu dia akan tetap warna putih sekalipun tidak ada warna lain di sekelilingnya. Itu kebenaran. Gitu loh. Putih itu tetap putih. Nggak perlu pengesahan, nggak perlu ini, nggak perlu ada orang lain yang harus sama dengan saya bilang itu putih. Enggak. Tetapi warna abu-abu bisa dianggap hitam ketika 5 orang yang melihat warna itu bersepakat hitam ya, maka itu akan dianggap hitam sekalipun itu abu-abu. Gitu loh. Nah ini yang logika dari Bu Uti tadi yang membuat saya itu sebenarnya pengen bertanya. Kemudian tentang Maria ya. Wah Harun begini. Yang saya justru mau tanyakan ke Bu Uti, di dalam Alkitab ada nggak garis keturunan Maria diceritakan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Yusuf. Nggak ada Yusuf yang diceritakan. Padahal Yusuf itu bukan ayah biologis dari Yesus. Apa-apanya? Harusnya yang diceritakan adalah sanad. Ya. Harusnya garis keturunan dari ibunya Maria. Biar jelas. Gitu loh. Tapi kalau hari ini ada yang bertanya, ibunya Maria, ayahnya Maria siapa? Kakeknya siapa? Kakeknya, bapaknya, nggak ketemu. Nggak ketemu itu. Nah, menemukan itu di mana? Kalau kita percaya Maryam sama oknum yang sama dengan Maria, maka kita harus belajar ke Al-Quran agar menemukan garis keturunannya, silsilahnya. Baru ketemu. Betul. Nah itu jadi apa yang didiskusikan tadi begitu seperti Bu Uti Watimena itu justru menurut saya menunjukkan ketidakmampuan untuk memahami satu peristiwa ya, seolah-olah yang karena dikisahkan itu hanya cerita belaka. Lah peristiwa yang sudah terjadi ketika disampaikan di waktu berikutnya atau waktu saat ini itu kan dikisahkan namanya, diceritakan ya. Itu dikisahkan, diceritakan. Bukan berarti peristiwa yang disampaikan itu tidak betul terjadi. Lah enggak. Wong Allah itu sendiri bukan hanya menceritakan yang sudah terjadi, yang akan terjadi pun ada kok. Ada. Eskatologi ya. Iya, yang akan terjadi pun ada diceritakan, diwahyukan Allah di dalam Al-Quran. Lah terus gimana itu Bu Uti memahaminya? Bisa kacau, bisa lebih nggak percaya lagi. Gitu loh. Kalau kita menggunakan standar berpikir ataupun pedoman yang digunakan, pendekatan yang digunakan Bu Uti, harus ada literasi lain pendukung cerita yang ada atau kisah peristiwa yang sudah terjadi yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah itu. Pertanyaannya, ketika yang diwahyukan yang akan terjadi, bagaimana kita? Gak akan ada satupun manusia yang bisa menulis literasi apa yang akan terjadi. Sesat dong. Sampai di situ aja kita pemahamannya tentang bagaimana menguji satu wahyu itu tadi kan. Nah itu yang saya bilang tadi, logika-logika itu sebenarnya justru logika-logika yang membuat saya itu gimana ya,
Tapi saya salut dengan semangatnya Bu Uti gitu. Ketika disenggol tentang Yohanes, wah Yohanes itu sudah diklaim ya, sudah disahkan ya. Seolah-olah itu sudah disepakati, itu sudah dimatrai, itu adalah sebuah kebenaran. Waduh, kalau begitu ceritanya, ya berarti ngapain ada Tuhan? Kita aja yang menyepakati satu peristiwa. Itu benar, clear. Kalau kebenaran itu harus berdasarkan ada yang mengakui, ada yang mensepakati, ada yang mensahkan, maka Allah itu bukan maha benar dong. Tuhan itu bukan maha benar dong. Karena kebenaran itu ditentukan seperti Bu Uti tadi bilang, ditentukan dengan ada yang mengakui, ada yang ini, ada. Oh, enggak. Kebenaran itu enggak butuh pengakuan. Enggak. Gitu loh. Kebenaran tidak butuh pengakuan, tetapi kebenaran itu harus diakui. Ingat teman-teman, ya. Kebenaran tidak butuh pengakuan, tetapi kebenaran harus diakui. Gitu. Kalau dibilang, oh bukan begitu. Alkitab itu ada perjanjian lama juga. Boleh nggak pemahaman untuk perjanjian baru digunakan untuk memahami perjanjian lama? Tabrakan. Tabrakan. Gitu loh. Tabrakan. Seperti Bu Watimena tadi kan. Gitu loh. Kalau ditanya, bagaimana Musa menceritakan Abraham? Ya. Kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa. Bagaimana Musa menuliskan kisah Abraham? Apakah Tuhan pernah berbicara dengan Musa? Kitab Perjanjian Lama itu. Kapan Tuhan berbicara atau menceritakan kisah Abraham kepada Musa? Dari mana Musa punya data menuliskan kisah itu? Gimana itu? Lalu adakah literasi lain yang mendukung tulisan Musa? Gak ada. Bingung kan? Nggak bisa dong. Apa mungkin kita bilang, wah nggak bisa dong. Kan kita harus percaya. Nah kalau bicara harus percaya berarti sudah berdasarkan iman. Nggak perlu literasi lain dong. Kata Bu Watimena, keimanan itu tidak menjadi standar kebenaran katanya. Oh, padahal di dalam Kristen iman adalah bukti segala sesuatu yang tidak kelihatan. Itulah iman yang tidak nyata. Definisi iman kan itu memang Bang Bob di Alkitab. Betul. Itulah iman di dalam Alkitab. Jadi jangan bilang saya nggak paham Alkitab, teman-teman. Nanti kalau saya bicara Alkitab, nanti teman-teman pada ini semua. Ya. Saya bicara Alkitab itu bukan hanya tentang Yesus. Enggak, Alkitab itu bukan hanya tentang Yesus. Jangan salah. Itu loh. Saya harus bicara perjanjian lama. Karena apa? Teman-teman kan sering bilang, nubuatan itu ada di perjanjian lama. Ya harus bicara perjanjian lama dong. Gitu loh. Dan ingat ya teman-teman belajar dulu. Perjanjian baru itu seperti apa? Apakah itu wahyu? Beda. Perjanjian baru dengan perjanjian lama itu beda. Ya, perjanjian lama itu ditulis oleh Musa, seorang nabi yang bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Ya, Matius ditulis oleh siapa? Kapan penulis Matius itu bertemu dengan Tuhan? Kapan? Gitu loh. Wow, dia dikuasai Roh Kudus menulis itu. Lah saya bisa aja buat tulisan saya ngaku saya dikuasai Roh Kudus. Boleh dong. Masuk. Kalau kita menggunakan logika seperti itu kan. Jadi harus bisa paham gitu loh. Contoh kitab Daniel itu mengkisahkan Daniel, dirinya sendiri yang dia kisahkan. Kitab Yesaya, dirinya sendiri yang dikisahkan. Ada nggak kitab Yesus? Nggak ada. Ada nggak kisah Yesus? Ada. Siapa yang nulis? Matius, Yohanes, Lukas, Markus. Itu yang menulis. Mereka penulisnya. Gitu loh. Jadi harus kita itu kalau ya mungkin kalau beda dengan
teman-teman yang memahami berdasarkan doktrin, ya monggo silakan gitu. Silakan gitu, karena seperti dibilang Pak Malikil Amalak, justru Pak Malikil nggak mau pakai doktrin bicara Alkitab. Wah, nggak setuju itu, sesat itu gitu. Mulai perang dia. Mulai perang sama Trinitas dia. Iya, kemarin si Rayon Rayon ya, siapa itu? Aderion. Perang itu Aderion, kasihan saya lihat dihabisin sama komplotannya Malikil itu. Di TikTok ini komplotannya Malikil yang kuat loh. Sampai Aderion di kick itu, dia nggak dikasih ngomong, di kick itu luar biasa, itu curang itu orang-orang seperti itu nggak baik diikutin itu. Berhitung akut. Itu. Jadi mungkin begitu saja dari